Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, pas FM Pati. Selamat pagi mitra pas yang dirahmati Allah. Jumpa lagi bersama dengan Amel. Kali ini di program spesial Ruang Muslimah kerjasama Radio Pas FM Pati dengan JP3M. Dan mitra pas untuk Anda yang ingin bertanya, yang ingin bergabung, Anda bisa WA di 085 277 999 101. Teleponnya di 0295 385 877. Dan untuk tema kita di pagi hari ini adalah nikmatnya iman. Bersama dengan narasumber yang sudah hadir, ada Ibu Nyai Hajah Musriah Makmun. Assalamualaikum. Selamat pagi Bu Nyai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu Nyai? Alhamdulillah. Dan terkait dengan nikmatnya iman ini seperti apa Bu Nyai? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi nabil ulumi wal hikam. Bismillah masyaallah. La yasuqul khair illallah. Bismillah masyaallah. La yasrifusu illallah. Bismillah masyaallah, maka min nikmatin faminallah. Bismillah masyaallah, la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Hadratil mukarramun, sesepuh binasepuh, semua anggota JP3M, khususnya umumnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu pendengar Radio Pas FM Pati. Alhamdulillah jumpa lagi walaupun lewat radio Pas FM Pati. Mudah-mudahan jumpa kita semua membawa barokah dengan tema nikmatnya iman. Mudah-mudahan dengan tema nikmatnya iman ini bisa nambah-nambahi iman kita. Artinya bisa nambah-nambahi ibadah kita, puasa kita, sholat kita, dan sedekah kita. Semua ibu-ibu yang kami hormati, yang kami muliakan, yang dimuliakan Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semua yang sudah mendengarkan Radio Pas FM Pati, mudah-mudahan ada hikmahnya nanti, ada tambahan ilmu walaupun sak kalimah atau satu kalimah. Mudah-mudahan, amin Allahumma amin. Menjadi sangu di besok di alam barzah. Ini Allah Ta'ala berfirman, ya, ini pada orang mukmin. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allah Ta'ala sudah menurunkan ketenangan, sakinah fi qulubil mu'minin, di dalam hati orang-orang mukmin, supaya orang-orang mukmin bisa nambah ibadahnya, tambah imannya, dan tambah menjalankan syariat agama Islam. Nah, ini diturunkan sakinah. Kalau sakinah insya Allah menjalankan apa semua enak semua. Ini kalau sakinah, ya. Alhamdulillah diberi iman, diberi ketenangan Allah. Jadi insya Allah sholat ya kepinu, sedekah ya kepenak, nikmat, alhamdulillah. Ini apa? Sebab apa? Sekaligus menghormat bulan Muharram. Bulan Muharram adalah bulan yang termasuk yang dimuliakan Allah. Ini bulan Muharram. Alhamdulillah niki pas tema nikmat iman. Alhamdulillah. Apa artinya iman? Iman ini kita menjalankan apa saja dasarnya harus iman. Kalau tidak iman, sholat tidak diterima Allah, puasa tidak diterima Allah. Masa ada orang kafir atau orang selain mukmin puasa? Ada. Ada cerita orang kafir Nasrani ini bertemu dengan Kanjeng Nabi. Nasrani, kalian mengapa kok puasa? Ini bulan Muharram. Ini bulan Muharram. Loh
yang berhak puasa itu saya, tidak kamu. Nah, ini Kanjeng Nabi dawuhnya begitu, seperti itu ya. Alhamdulillah kita iman tuh nikmat sekali. Sebab puasa tidak diterima, sholat tidak diterima, sodakoh tidak diterima. Walaupun kita sodakoh sehari itu 1 M umpama. Ya ini atau selain sodakoh menolong orang lain tidak diterima Allah. Sebab apa? Sebab tidak iman. Sebab segala macam perbuatan ibadah atau melakukan ibadah apa saja ini dasarnya harus iman. Kalau tidak iman, insya Allah tidak diterima. Walaupun sehari bedah rumah habis 1 M, 2 M, ini tidak diterima Allah. Tapi kalau iman, walaupun tidak punya uang, ya, walaupun tidak punya uang banyak, ini bisa ditulis catatan amal, bisa ditulis apa? Bisa ditulis sodakoh 1 M. Loh, sampai orang yang punya catatan amal ini matur sama Allah, Gusti, ini tidak catatan amal saya ini. Saya tidak pernah sodakoh 1 M. Tidak pernah loh. Kok ada catatan amal haji, umroh? Loh, saya tidak pernah umroh, tidak pernah haji. Saya ini merupakan orang yang pas-pasan lah, yang saya makan itu pas-pasan. Jadi tidak bisa sedekah, tidak bisa, apalagi kok haji, umroh, ini tidak bisa. Yo betul, jawaban Allah itu betul, ya betul itu catatan amalmu. Sebab apa? Ini orang iman walaupun tidak punya uang. Ini catatan amal ini sudah ditulis sodakoh 1 M atau 2 M atau setengah M atau 200.000 atau 100.000. Ini iman walaupun tidak punya, tapi ya hatinya ngomong mengucapkan laukanali malun hajatu minhu. Laukanali malun sodaqatu minhu, dibaril aku punya uang, ya dibaril saya punya uang, saya sodakoh di fakir miskin, di fuqara masakin, di yatim piatu, yatim fuqara masakin. Itu aku seneng dengan keluarga yang tidak mampu. Itu aku seneng, ya Allah, umpama kok saya punya uang, saya pingin sedekah seperti tonggo-tonggo saya, seperti tetangga-tetangga saya, seperti saudara-saudara saya, ya Allah, saudara saya, tetangga saya sregep atau rajin sedekahnya, tapi saya kepingin tok, soalnya saya tidak punya uang. Laukana li malun hajajatu minhu, seumpama kok saya punya uang, saya seperti tonggo-tonggo saya, tetangga-tetangga saya, seperti saudara saya haji, saya umroh, tapi saya tidak punya. Gusti, ya Allah, kepinginnya ya sedekah, ya kepinginnya ya haji. Ini ada catatan amal sudah ditulis Allah. Ini kalau iman. Kalau tidak iman, hilang, seperti naruh air di daun talas. Ya, terus hilang semua, tidak ada labet apa-apa, tidak ada yang ketinggalan airnya. Ini orang yang tidak iman. Kalau iman, walaupun tidak mengeluarkan uang, tapi sudah niat. Kalau mama saya punya uang, yo sanggup sedekah ning yatim, ning saudara-saudara yang tidak mampu. Ini sudah dicatat ning catatan amal. Gusti matur sama Allah, Gusti, ini tidak catatan amal saya, ini catatan amal saya tidak pernah sedekah, saya tidak pernah haji. Oh iya, itu jawaban Allah. Oh iya, itu catatan amalmu. Betul, catatan amalmu. Kailo, ya, kalian semua waktu masak, waktu nyuci, waktu aku mau di duit ngono ya tanggo sedekah kaya dulur-dulurku ngono kuwi. Ya wong marani anak yatim terus ngono. Itu ditulis Allah Taala, ya, sedekah 1 M, sedekah 2.000, 200.000, 300.000, 500.000, sesuai apa yang diinginkan orang yang mukmin tadi. Alhamdulillah itu, alhamdulillah. Iya betul, itu
catatan amal kalian semua itu. Loh, mosok Gusti? Iya. Loh, ada catatan hajjam mabrura wa syayyam masykura wa dzambam maghfura wa tijaratan lan tabur. Ada catatan gitu kan. Ya Allah, alhamdulillah, matur nuwun, terima kasih. Itulah iman tuh paling gede-gede nikmat, yaitu iman. Adalah iman. Sampai tidak ada tidak punya uang sudah dicatat sodako, sudah dicatat haji. Alhamdulillah, itu nikmatnya iman. Niki ada lagu-lagu, ada sholawatan nih ya. Paling gede nikmat iman Islam lan bisa taat perintah tinggal maksiat, ojo ditunda pumpung durung telat. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah, sholatullah salamullah ala yasin habibillah, sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Tinggal perintah tandang maksiat, bakal susah dunia akhirat. Mula ngaji ayo sing semangat, ibadah rikat maksiat minggat. Mula ngaji ayo sing semangat, ibadah rikat maksiat minggat. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah, sholatullah salamullah ala yasin habibillah, sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan membaca sholawat tadi bisa menjadikan menjadi umat Muhammad yang sungguh-sungguh dan diakui umat Muhammad. Amin, Allahumma amin. Ibu-ibu, bapak-bapak semua yang kami hormati, alhamdulillah sedekah tidak diterima, puasa tidak diterima, sebab apa? Tidak iman. Semua harus iman. Ini ada orang ada alamat-alamat iman. Alamat-alamat iman itu apa semua? Alamat-alamat iman ini ada 3. Alamatul iman salah satu. 1 asyukru firroho. 2 wasabru anil bala. 3 waridho anil qadha. Ini dipegang ya, yang sungguh ini. Asyukru firroho, ketika diberi Allah Ta'ala kelonggaran, syukur alhamdulillah. Ingat anak yatim, ingat sedekah, ingat anak saudara, ingat saudara-saudara yang tidak mampu. Alhamdulillah. Ini kembangnya iman, alamat-alamat iman, alamat-alamat orang yang iman itu asyukru firroho. Ketika diberi Allah Ta'ala kelonggaran itu dianya sregep sedekah. Ini asyukru firroho, ingat saudara yang tidak mampu ya. Ini. Dan nomor 2 asabru anil bala. Asabru anil bala, sabar ketika diberi coba Gusti Allah, dicoba Gusti Allah, sakit atau atau tidak punya uang, atau sakitan terus, atau tidak pati-pati punya uang. Ini alhamdulillah sabar ya, sabar Bu ya. Sabar alhamdulillah, sabar. Kalau sabar insya Allah kepenak ya. Sakinah. Tadi kan pertama kali kan menerangkan orang iman itu dituruni atau diberi ketenangan hati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tenang, sabar. Dicoba Allah Ta'ala sabar, tidak punya uang sabar. Sakinah, tetap sakinah. Alhamdulillah tetap sakinah. Sakinah tetap tenang. Waridho anil qadha, ridho qadha qadarnya Allah ya. Diberi rizki sekian, diberi rizki sedikit, alhamdulillah. Kantongnya sehat, alhamdulillah ya. Ridho ya, ini ridho. Kalau ridho insya Allah kepenak semua ya. Sholat ya kepenak, membaca Al-Quran ya kepenak. Ini kalau ridho bil qadha.
Ya, ridho bil qada itu setengah sebagian dari alamat-alamat iman. Ridho bil qada, jangan sampai sambat ngeluh. Ini tidak iman. Kalau orang iman tidak pernah ngeluh, tidak pernah ngeluh, enak saja, tenang, kepenak, salat enak, nyenyak, tidur nyenyak, salat kepenak, sedekah yo seneng, alhamdulillah. Apa punya uang, sedekah seneng, sebab apa? Sebab tenang hatinya. Hati tenang ini bisa bisa membawa pengaruh sregep ibadah. Ngene Mbak Amel ya. Sregep ibadah. Sebab apa? Sebab tenang, hatinya tenang, terus Quran yo seneng, sedekah seneng, puasa yo seneng, sembarang ini seneng. Sebab apa? Sebab apa? Sebab senang ini insya Allah menjadi sholat saya, sholat bisa tenang, bisa khusyuk, bisa apik sebab ridho bil qada. Kalau sholat kita apik, kalau sholat kita baik, diterima Allah menjadi satpam besok di hari di kubur, di alam kubur. Di alam kubur ini menjadi satpam. Alhamdulillah, makanya tenangkan hati. Alhamdulillah saya iman, tenang hatiku, aku diberi ketenangan Gusti Allah. Alhamdulillah, syukurlah. Waridho bil qada, seneng atau ridho kodok kodarnya Allah. Saya diberi rizki 2 taker alhamdulillah, 2 taker alhamdulillah, 10 taker alhamdulillah. Poem apa yang diberikan Allah saya terima alhamdulillah dengan hati yang senang. Ini insya Allah sholatnya api. Sholat ini kalau api besok jadi satpam di alam kubur. Ya, pada waktu ibu-ibu siapa umpama contohnya Aminah ya, contohnya iki ada ibu yang namanya Aminah meninggal ini terus terus rawuh ya, didatangi mungkar nakir dari arah kepala, dari arah atas. Ini ada orang ganteng apik ya, malaikat mungkar nakir mau masuk tidak boleh, tidak usah masuk. Loh, saya ingin nanya mayat ini kok tidak apa-apa, tidak usah ditanya. Ini mayat ini sholatnya apik, tidak usah. Ya, akhirnya mungkar nakir tidak bisa masuk kubur, tidak bisa sebab ada satpamnya. Nih, alhamdulillah. Yang kedua, ini syaratnya harus iman. Sholat diterima Allah, syaratnya harus iman. Nomor 2, puasa tenang ya, puasa penak, rajin puasanya sebab hatinya tenang. Kalau tenang puasanya apik ya, ini insya Allah hasilnya apik. Untuk mendapat ridho Allah insya Allah menjadi satpam dari arah kanan. Dari arah kanan malaikat mungkar nakir mau tanya dari arah kanan, mau masuk ke kubur Ibu Aminah, tidak bisa masuk lagi. Ini siapa lagi nih? Saya puasanya. Saya puasanya Bu Aminah, mayat ini tidak bisa, tidak usah masuk. Ini puasanya apik, tenang, apik ya. Syarat rukun, syaratnya puasa dijalankan semua, apik hasilnya. Saya menjadi satpam dari arah kanan, tidak usah ditanya, alhamdulillah. Akhirnya lolos, tidak ditanya. Terus akhirnya mungkar nakir terus dari arah mana ini? Kok arah kanan, dari arah kepala tidak bisa, dari arah kanan tidak bisa masuk. Sekarang ganti dari arah kiri. Dari arah kiri ada satpam lagi. Loh, siapa kamu? Oh, saya zakatnya. Ya, kalau tidak punya uang ya tidak zakat, tapi sodakoh. Saya sodakohnya. Saya sodakohnya ini. Loh, jangan masuk. Ya, saya mau tanya mayat ini. Tidak usah. Zakatnya apik, sodakohnya apik. Tidak usah masuk. Saya satpamnya. Saya menjadi satpamnya sebab saya ini zakatnya atau sodakohnya. Akhirnya tidak bisa masuk lagi. Masya Allah, nikmatnya luar biasa. Ridho bil qada, tenang hatinya, puasa apik, sodakoh apik, zakat apik. Kalau punya uang banyak ya zakat, kalau tidak punya uang banyak ya namanya sodakoh. Nah, ini sodakoh.
sedekah nih, jadi satpam, ada satpam lagi nih, tidak bisa masuk lagi. Alhamdulillah tidak ditanya malaikat mungkar nakir. Malaikat mungkar nakir terus dari arah mana ini? Dari mana bawah? Dari arah bawah. Ya, terus masuk dari arah bawah. Dari arah bawah banyak sekali. Malah satpamnya banyak loh. Kok malah banyak ini? Iya, saya hajinya. Saya umrohnya. Saya pakai kebagusan selain sholat, selain puasa, selain zakat, sedekah, ini semua satpam besok di arah bawah, di arah kaki. Akhirnya malaikat mungkar nakir tidak bisa masuk lagi. Akhirnya yang datang malaikat Rahman Rahim, terus masuk. Alhamdulillah boleh semua, monggo silakan masuk. Akhirnya ketemu dengan mayit tadi yang mungkar nakir tidak bisa masuk, Rahman Rahim bisa masuk. Terus Rahman Rahim matur Allah, Rahman Rahim, ini ada mayit ya, punya satpam ini. Sekarang minta apa? Coba ditari saja, ditawari saja, tawar saja. Minta apa? Coba. Terus ditawari kalian Rahman Rahim sama Rahman Rahim, ayo minta apa? Kalian minta apa yo? Kamu minta apa? Bu Aminah minta apa? Oh, saya minta padang no kuburku. Jembar no kuburku. Ambilkan kenikmatan surga di sini, di kuburku. Ambilkan teman yang banyak di kuburku. Alhamdulillah. Terus matur Allah lagi Rahman Rahim, ayo silahkan, gak apa-apa. Ayo dituruti saja. Ya, dituruti saja, diberi saja. Ayo ambilkan kenikmatan surga. Alhamdulillah ya Allah, nikmatnya sholat api, poso api, sedekah api, yang lain juga api, tolong menolongnya ya api. Sebab apa? Sebab didasari iman. Tanpa iman insya Allah tidak diterima Gusti Allah. Alhamdulillah. Iya, menarik sekali Mitra Pas pembahasan kita di pagi hari ini. Namun kita harus jeda. Dan untuk Anda yang ingin bergabung, yang ingin bertanya, kami tunggu. Anda bisa WA di 085 277 999 101. Teleponnya di 0295 385 877. Atau Anda bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga. 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati, masih di program spesial Ruang Muslimah kerjasama Radio Pas FM Pati dengan JP3M, Jamiah Perempuan Pengasuh Pesantren dan Mubalighah. Dan pagi hari ini kita masih membahas mengenai nikmatnya iman. Untuk Anda yang ingin bertanya, kami tunggu. Anda bisa WA di 085 277 999 101 atau bisa telepon di 0295 385 877 atau Anda bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami di Radio Pas FM Pati 2. Banyak sekali nikmat yang didapatkan untuk orang-orang yang beriman ini ternyata, tapi masih juga banyak yang tidak atau kurang beriman di muka bumi ini. Bu Nyai, monggo kita lanjutkan lagi. Sudah ada yang gabung via telepon, kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Mas Pras. Yang Woner C nih, Mbak. Iya. Ya, alhamdulillah Woner C ini cerah ini, Mbak, panas. Monggo Mas Pras. Ini mau minta tanya ini, kalau bulan Syuro ini yang perlu dipuasain ini hari-hari apa, tanggal berapa, dan pahalanya bagaimana gitu loh. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Pras yang ada di Purworejo ya, yang sudah gabung. Nah, ini mungkin terkait dengan bulan Syuro karena ini tanggal 1 Muharram, ini tahun baru Islam. Untuk mungkin amalan-amalannya ini seperti apa Ibu Nyai? Ya, ini Pak Pras, dari Pak Pras ini ya. Amalan-amalan yang harus dijalankan mulai tanggal 1 sampai 10 ini disunatkan puasa. Nah, ini ada cerita dari orang Yahudi.
orang Yahudi itu puasa. Ya, orang Yahudi puasa pada bulan Ramadan tanggal 1 sampai 10. Itu ditanya Bulan Muharram. bulan Muharram. Bulan Muharram ya. Ini ditanya sama Kanjeng Nabi. Oh, yang berhak puasa itu saya, bukan kamu. Ya, kamu kan orang ya Yahudi, kafir kitabi. Ya, kalau di Al-Qur'an disebut kafir kitabi, yaitu jangan sampai melakukan yang dilarang Allah, seperti bunuh-bunuhan, atau perang-perangan, musuh-musuhan. Sebab apa? Sebab ada peristiwa beberapa macam. Ini ya, di tobatnya Nabi Adam ya diterima Allah, itu ya bulan Muharram. 2, diciptakan Nabi Adam di surga, itu ya bulan Muharram. Jadi banyak cerita ini, banyak sejarah yang di dalam bulan Muharram ini. Alhamdulillah. Terus pertama untuk mengawali tahun baru ya, alhamdulillah bulan Muharram. Ada cerita lagi Nabi Nuh ya, Nabi Nuh mulai ngendarai kapal itu ya bulan Muharram. Nabi Nuh ya dimusuhi dengan Nabi Nuh dimusuhi dengan kaumnya, ini ya diejek sampai istrinya sendiri, anaknya sendiri tidak iman. Terus ya ada lagi berhentinya kapalnya Nabi Nuh itu ya di bulan Muharram ya ini. Terus ada lagi Nabi Yunus keluar dari ikan paus. Nah, ikan paus ya Pak ya. Ikan paus itu di bulan, makanya bulan ini dilarang bunuh-bunuhan, dilarang perang-perangan, dilarang maksiat. Sebab ada cerita yang ini yang unik sekali. Tuh, Nabi Ibrahim lahir ya bulan Muharram. Terus Nabi Ibrahim diselamatkan dari api dari Raja Namrud, itu ya bulan Muharram ya. Terus ada lagi dikeluarkan dari Nabi Yusuf. Nah, Nabi Yusuf dikeluarkan dari dari sumur ya, ketika dimasukkan sumur saudara-saudaranya, kan Nabi Yusuf kan punya keistimewaan ya ini. Jadi saudara-saudaranya tidak senang, terus langsung dimasukkan sumur. Ini ketika Nabi Yusuf dikeluarkan dari sumur, dari ini bulan Muharram lagi. Jadi bulan Muharram ini banyak sekali cerita-cerita. Nabi Yakub ya, Nabi Yakub ini peninggalnya atau matanya tidak buta ya, ini ya bulan Muharram. Terus penyakitnya Nabi Ayub diangkat. Nah, Nabi Ayub penyakit luar biasa, ini bisa diangkat ya bulan Muharram. Makanya bulan Muharram ini bulan yang dimuliakan Allah. Jadi di Al-Qur'an sudah ada keterangan termasuk bulan 4 termasuk Muharram ini. Terus lagi keremnya Fir'aun. Nah, Fir'aun dikeremkan dari di laut, ini ya bulan Muharram. Terus lagi terbelahnya laut menjadi 2, ada terus terjadinya jalan untuk lewat Nabi Musa. Ini ya Nabi Musa dikejar-kejar Fir'aun, ini menjadi 2, terbelah menjadi 2, terus menjadi jalannya Nabi Musa temannya nih ya, seanggotanya, sekaumnya, ini juga bulan Muharram. Jadi banyak sekali Muharram ini. Jadi ya tadi jam tadi ya sebelum maghrib akhir tahun ya, setelah maghrib awal tahun ini disunatkan berdoa awal tahun, berdoa akhir tahun, itu ya kesunatan. Dan ada lagi cerita Nabi Isa lahir ya bulan Muharram. Terus Nabi Isa diangkat di langit sampai sekarang, itu ya mulai bulan Muharram. Banyak sekali ini ya. Rohnya Nabi Muhammad dipindah di ibunya, di roh ibunya, itu di bulan Muharram. Tidak hamilnya, tidak, tapi rohnya Nabi Muhammad dipindah di roh
di kandungan ibunya itu di bulan Muharram. Makanya jangan sampai untuk maksiat. Nah ini ya, soalnya ada cerita macam-macam. Sebab pada wafatnya Sayyidina Husain, cucu dari Nabi Muhammad di bulan Muharram. Banyak sekali lah cerita atau sejarah yang di dalam bulan Muharram. Makanya bulan Muharram diabadikan Allah, dimuliakan Allah, alhamdulillah. Dan kesunatan memperbanyak ibadah, memperbanyak sholat, memperbanyak puasa, memperbanyak sedekah. Ini bulan Muharram. Nah, sedekah lebih-lebih di ya santunan anak yatim, fuqara masakin. Ini insya Allah apik Pak nih. Sudah Pak ya. Oke, itu tadi Mas Prasetya di Wonorejo ya. Banyak sekali apalagi kalau misalkan kita tahu bulan Muharram ini ya santunan anak yatim juga ini Bunyi ya yang dilakukan. Oke, kita lanjutkan lagi terkait dengan nikmatnya iman ini. Monggo Bunyi. Nikmatnya iman. Ayo pilih mana Pak, Bu? Iman atau munafik? Ini sebaliknya, iman itu munafik ya. Iman seperti tadi kalau saya terangkan, masya Allah nikmatnya di alam kubur begitu, masya Allah nikmatnya luar biasa ya. Dapat ampunan dari Allah, diberi kenikmatan luar biasa ya. Ail jannah itu surga nih Gusti Allah. Alhamdulillah ini iman. Alhamdulillah iman itu luar biasa. Nikmat yang paling gede, nikmat yang paling besar adalah iman. Nikmat yang paling gede, paling besar adalah iman. Jangan sampai kalian menjadi orang yang munafik ya. Tapi kalau Pak pada waktu Abu Bakar ketemu dengan sahabat Hamzah, ini ditanya, apa kabar sahabat Hamzah? Oh, saya baru munafik ini. Maksudnya kamu munafik? Saya baru malas ibadah. Malas ibadah. Loh, kalau itu ada kurangnya iman, kalian katakan apa? Kamu katakan munafik, saya juga munafik. Coba ayo sowan bareng-bareng ning ngene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, terus Kanjeng Nabi Muhammad memberi penjelasan. Oh, itu tidak bisa. Iman itu seng hakikatnya iman itu tidak bisa tambah, tidak bisa kurang. Tapi ada yang mengatakan kalau kalau kurang ibadahnya itu kurang imannya, tambah ibadahnya, tambah imannya. Itu sekilas tadi ya, sekilas saja, ndak semestinya iman yaitu 6 ya, iman pada Allah, iman ya itu semua 6 ya. Ini alhamdulillah saya kalau ketika bertemu Kanjeng Nabi itu iman saya tambah, rajin puasa, rajin sholat, rajin sedekah, rajin seneng. Nah ini iman saya tambah. Kalau sekarang ini saya munafik, baru munafik. Nah ini yang dinamakan munafik. Alhamdulillah itu. Oh, kalau itu yang seperti itu yang kalian arani katakan munafik, saya juga munafik. Mari saya mari sowan Kanjeng Nabi supaya dapat penjelasan yang jelas. Alhamdulillah niku. Orang munafik ini Pak, yang saya ibu-ibu, munafik itu ini ada alamat munafik ya juga ada 3 ya. Alamat iman ada 3, alamat munafik ya ada 3. Idza hadatsa kadzaba, ketika kita bicara ya bohong. 3, wa idza tumina khona. Nah ini 3, wa idza wa'ada kholafa. Nih, nomor 1, bila bicara selalu dusta. Nomor 2, mengingkari janji-janjinya, berkhianat bila dipercaya. Itulah orang munafik, orang yang punya muka 2. Munafik. Pilih yang mana ibu-ibu, bapak-bapak, yang munafik atau yang iman? Kalau iman jelas diberi pengapuran Allah. Pahalanya tadi Pak Prasad belum ya, di sepuro, diberi ampun dosa-dosa yang sudah lewat.
Ya sudah lewat ya Mbak ya. Sudah yang sudah lewat itu ngapura Allah, diberi ampun semua, tidak ada kesalahan sama sekali. Ini orang yang apa? Iman. Orang yang iman, alhamdulillah diberi kenikmatan yang luar biasa yaitu jannah. Alhamdulillah dijanji Allah Ta'ala. Ya, jannah pertama kali di mana? Di kubur. Azab pertama kali di kubur. Ya kalian ya dikubur tuh azab yang pertama kali, neraka yang pertama kali ya di neraka, di kubur. Nikmat yang pertama kali ya di kubur sama kalian dimasukkan kubur langsung diroyok diroyok itu apa Mbak? Dikerubun. Kewan-kewan galak itu ya Allah, kewan-kewan galak, ada ulat yang besar sekali tanpa sisik. Ini ada tanpa sisik. Kalian mau mana? Mau keluar, tidak ada lawangnya, tidak ada pintunya, tidak ada jendelanya. Ayo keluar dari mana? Ayo, ini dunyamu, ini harta bendamu ini yang kalian simpen terus di dalam lemari, tidak kalian untuk sedekah. Padahal Allah Ta'ala amanat harta benda ya pada kaulanya semua, ini pada orang-orang muslim, pada orang-orang semua lah, khususnya orang muslim. Ini tidak disuruh mengembalikan, tidak, tapi disuruh menginfakkan. Ya, ini menginfakkan. Siapa yang mau menginfakkan berarti ini anut aturan-aturan Allah. Ini orang yang iman biasanya. Yang tidak iman ya tidak mau. Seperti janji ya tidak ditepati. Bicara ya, kenapa bicara ya? Dusta. Nah, niki bicara ya di bohong. Ya ini terus janji-janjian ya tidak ditepati. Ya, contohnya Mbak, saya utangi Mbak, pinjami uang Mbak, besok Senin saya kembalikan. Nah, saya kembalikan. Nah, ini tidak ada maksud mengembalikan, tapi dia mengatakan besok Senin saya kembalikan. Hari Senin tidak ada yang mengembalikan, dari sampai Senin 10 Senin tidak ada mengembalikan. Nah, ini namanya orang munafik. Ya, paham ya Bu ya? Nah ini. Iya, menarik sekali Mitra Pas ya. Kita juga masih menunggu untuk Anda yang ingin bergabung, yang ingin bertanya. Anda bisa WA di 085277999101 ya. Teleponnya di 02953855877. Atau Anda bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami di Radio Pas FM Pati 2. FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Kita masih di program spesial Ruang Muslimah kerjasama Radio Pas FM Pati dengan JP3M, dan pagi hari ini kita masih membahas mengenai nikmatnya iman bersama dengan narasumber Ibu Nyai Hajah Musriah Ma'mun Mitra Pas ya. Untuk Anda yang ingin bergabung, yang ingin bertanya juga masih kami tunggu. Anda bisa WA di 085277999101, teleponnya di 02953858877. Anda juga bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami di Radio Pas FM Pati 2 ya. Nah, untuk selanjutnya bagaimana nih caranya agar kita selalu menjaga keimanan kita atau bahkan bisa meningkatkan keimanan kita ini Bu Nyai? Monggo. Alhamdulillah. Bisa meningkatkan iman kita insya Allah. Kalau kalian semua, ibu-ibu semua, bapak-bapak, ingat kalau iman itu sumbernya dari Al-Quran. Ya, sumbernya dari kitab yang istimewa, yaitu kitab Al-Quran. Dan Al-Quran itu besok itu matur sama Allah atau ditanya sama Allah, Al-Quran, kenapa kok nangis Al-Quran? Al-Quran jawab, saya dibaca utlah falayuk malubi. Saya itu dibaca Gusti sampai hafal, tapi tidak diamalkan.
tidak diamal, fala yu'malu bi, sampai tidak diamalkan. Contohnya tidak mengamalkan Al-Qur'an. Ini ya, iman tapi kok pedoman Al-Qur'an kok iman kok menjalankan kok seenaknya sendiri. Jangan sampai sendiri. Ini pedoman dari Al-Qur'an. Umpama ada Al-Qur'an dibaca, innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Loh, apakah mubadzir barang, makanan maupun pakaian maupun apa saja ini ya, kok mubadzirkan ini balane setan. Ini temannya setan. Mau menjadi temannya setan, orang iman kok berteman dengan setan, dengan syaitan. Mau Bu? Mau Pak? Tidak mau, mesti tidak mau. Alhamdulillah saya punya pedoman. Alhamdulillah saya punya pedoman yang luar biasa. Jangan sampai makan ini ya, makan jangan sampai ada saupo atau 2 upo per paham upo nggih? Satu butir nasi loh, ini saupo namanya ya. 2 upo jangan sampai ketinggalan. Harus bersih. Nah bisa, ini dari jari ini ya, dari jari-jari yang ada yang nempel di jari-jari ini dikelamuti seperti Kanjeng Nabi. Ini jadi obat. Ini menjadi obat nih. Jangan sampai ditinggal 20-an apalagi. Umpama kalian besok dibuang ditanya Allah, coba buatkan sebutir nasi atau saupo nasi. Kalau tidak bisa gimana? Kok biasa membuang nasi 10-an atau 20-an. Masya Allah, seupo saja tidak boleh. Ini balane setan. Nek jarane setan tidak mau, tapi balane setan mau. Amalan-amalan sing balane setan mau. Nah ini yang bahaya sekali ini ya. Jangan sampai iman kita harus kita terapkan, sakinah kita harus kita amalkan. Sekira aku sakinah piye dunia akhirat, supaya saya ini menjadi orang yang bahagia dunia akhirat. Bagaimana? Mengamalkan Al-Qur'an, kandungan Al-Qur'an, supaya jadi kepingin jadi wong apik aku. Iki harus awaknya sendiri, diri sendiri bisa menasehati. Jangan itu larangan. Jangan itu larangan. Di Al-Qur'an sudah ada keterangan. Wa may yuqassuha nafsihi fa ulaika humul faizun. Humul faizun apa humul faizun ya, humul faizun atau humul apa ya, pokoknya betul lah. Orang yang mau menasehati diri sendiri. Kalian ibu-ibu, bapak-bapak kepingin jadi orang yang baik, ini harus bisa menasehati sendiri, awaknya sendiri, badannya sendiri. Awak ojo iku maksiat. Awak iku larangane Allah. Awak ayo do sregep salat. Ayo jangan malas-malas salat, jangan malas-malas sedekah, jangan malas-malas. Nanti kalau malas sedekah, harta benda kalian besok kalau dikubur menjadi ulat yang besar sekali. Mapak kalian besok dimasukkan di kubur. Ayo coba berani Bu. Ya ini jangan sampai mubadzirno barang, jangan sampai orang yang menjadi orang yang pelit. Ojo pelit, ojo bahil. Awak ojo bahil. Kapan ke bahil? Iki berarti kalian membahili awakmu sendiri. Orang bahil ku membahili awak sendiri. Tapi orang yang lomo, orang yang dermawan, orang yang lomo atau orang yang sahiyun, ini masya Allah nikmatnya luar biasa. Orang kok dijadikan orang yang sahiyun, termasuk bejo, orang yang dibuat Allah Ta'ala terbuka menjalankan barang yang bagus itu. Ini ada hadis, tuba liman ja'alallah miftahan lil khair wa maghlaqan lisyarri. Wailul liman ja'alallah miftahan lisyarri wa maghlaqan lil khair. Ini bahaya ini.
Ya, alhamdulillah kita semua mudah-mudahan dijadikan orang yang terbuka, menjalankan kebaikan dan bisa menasehati diri sendiri, awak ojo maksiat. Iki luweh-luweh bulan Muharram, tahun baru ini kalian menghormat bulan Muharram, insya Allah diberi pahala ampunan dari Allah dan kenikmatan yang luar biasa, yaitu surga nih Gusti Allah. Alhamdulillah itu. Jadi tertutup ngelakoni keapian itu bahaya, tertutup terbuka ngelakoni keelean, terbuka ngelakoni keelean itu bahaya, wailun ciloko banget wong sing tertutup ngelakoni keapian tertutup. Ano pengajian dibuka, ya Allah tidak mau, ya uangnya banyak tidak mau sedekah, uangnya banyak tidak tahu saudaranya yang tidak mampu, tidak mau tidak tahu lupa anak yatim, sedekah anak yatim, santunan anak yatim. Lebih-lebih ini bulan Muharram Bu, ini disunatkan kalian sedekah pada anak yatim atau fuqara masakin. Biasanya ini tanggal 9 tanggal 10 ini ya disunatkan sedekah, tapi mulai tanggal 1 insya Allah ya sudah apik insya Allah. Ini ada pahala tersendiri, yaitu diampuni dosa yang sudah lewat, tahun yang sudah lewat, dan diberi kenikmatan yang sempurna, yaitu kenikmatan surganya Gusti Allah. Alhamdulillah itu itu nikmat iman. Nikmat iman tuh nikmat banget, diberi sakinah, sejuk, nyaman, menjalankan sholat pinuk, menjalankan sholat kepinuk, menjalankan sedekah kepinuk dengan ikhlas hati, ridho bil qadha, seneng aku diberi kemurahan Allah. Ya Allah, diparingi kemurahan Allah, aku tak eling karo kanca-kancaku sing rapati duwe, karo tangga-tanggaku sing rapati duwe, aku tak silaturahim, tak sangonane. Alhamdulillah terbuka nglakoni keapian, punya uang terbuka nglakoni keapian, terbuka nglakoni sedekah. Alhamdulillah, inilah iman, lazatnya iman, enaknya iman itu di hati merasa sejuk, nyaman, menjalankan apa saja nikmat luar biasa, menjalankan sholat nikmat, menjalankan sedekah nikmat, menjalankan membaiki birrul walidain ya nyaman. Alhamdulillah ya Allah, nikmat luar biasa tuh iman. Ya hatinya, sebab apa kok sejuk kok nyaman? Sebab hatinya diberi Allah Ta'ala kesakinahan atau ketenangan Gusti Allah. Alhamdulillah, ini mudah-mudahan bisa nambahi iman kita, artinya menambah iman kita, nambahi ibadah kita, puasa kita, sholat kita, sedekah kita. Itu Mbak. Oke, terima kasih Bu Nyai untuk waktu yang materi juga yang luar biasa di pagi hari ini. Namun memang kita harus pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Nyai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih juga untuk Anda Mitra Pas yang sudah setia mengikuti program ini sampai akhir. Amel dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Akhir kata, informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.